siapa orang paling gregetan, siapa orang paling emosional, siapa orang yang paling baper, siapa orang yang paling ngamuk, siapa orang yang suka ngancem, siapa orang yang bla 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 bla. Bilang PKI nggak ada, mana PKI-nya? PKI-nya depan mata loh. Nah, Ripka Ciptani bukan PKI apa? Nulis buku Aku Bangga Anak PKI, terbit pada bulan Juni tahun 2002. Pada tahun 2004 di sebuah koran harian sore dia katakan solusi Indonesia adalah Nasakom. Jadi kalau ada yang bilang yang baru itu udah pernah dibahas sama dia 2004. Jadi negara ini sudah de facto sudah memantapkan diri sebagai orang yang bermesra-mesraan dengan paham komunisme PKI. Bukan kata saya, kata lu sendiri. Ya, buktinya lu larang orang di masjid. Kenapa masjid mulu yang kontrol? Gereja enggak? Ya, pasar enggak, terminal enggak, stasiun enggak, masjid mulu yang diubah-ubah. Ya, ini catatan penting. Jadi sekarang saya ingin katakan agenda perjuangan kita menghadapi kebangkitan PKI. Kalau mau jelas, ya mungkin nanti 6 tahun lagi kita ketemu bahas PKI. Ini kan sekarang bulan sekarang, ketemu saya kapan lagi? 6 tahun lagi. Negara kita jadi negara bagian Cina, nauzubillah. Yang ketiga, menghadapi gerakan pemurtadan kristenisasi. Kenapa menghadapi PKI sekarang cuman orang Islam doang? Tentara pun yang udah pensiunan, kalau yang lagi aktif pada nggak berbunyi. Mau nggak tahu sebabnya, tanya aja memang aktif kenapa diam. Jadi orang Kristen itu udah panen. Waktu terjadi G30 PKI tahun 1965, yang niat agenda pertamanya adalah pemberontakan PKI tahun 1971. Karena merasa udah deket banget sama si Soekarno, ya. Soekarno nggak ada alasan kita memuja-muja dia berlebihan bahwa dia pembaca teks proklamasi. Ya, kita nggak akan membantah itu, tapi nggak ada istimewanya. Gimana mau istimewa? Giliran kita diserang sama Belanda tahun 48, yang pasang badan Jenderal Sudirman. Tahu nggak? Soekarno mintanya supaya nyerah. Dimarahin sama Jenderal Sudirman. Kamu pengecut. Kita baru saja proklamasi tahun 45, baru diserang begini. Lawan. Jadi biar tahu, bukan hanya Bung Tomo di Surabaya, tapi ada juga yang namanya Jenderal Sudirman. Sudirman ini pemuda Muhammadiyah. Dia guru madrasah sanawiyah yang mendapatkan perintah dari PB Muhammadiyah untuk ikut berjihad menjaga Indonesia. Jadi jangan mengaku ini negeri punya NU doang. NU iya kita hormati, tapi juga jangan Anda anggap Muhammadiyah enggak. Dua-duanya dua sayap Garuda Islam. Itulah yang mendirikan Masyumi. Masyumi didirikan tanggal 7 bulan November tahun 1945, yang membangunnya adalah Muhammadiyah dan NU. NU dan Muhammadiyah. Ya. Oke. Jadi yang ketiga, menghadapi kristenisasi. Kenapa mereka tidak menghadapi PKI? Karena mereka rata-rata sudah senang. Karena dulu orang-orang Muslim karena berhadapan dengan pemuda Ansor, Banser, pemuda Muhammadiyah, Kokam, Brigade PII, pemuda Pancasila di Sumatera Utara, dan PNI non-komunis di Bali. Jadi biar paham para jamaah, dulu yang membabat dan menyembelih PKI itu jangan nuduh ke kita saja. Pembalasan fisik yang membuat ribuan orang-orang PKI mati di Sumatera Utara itu oleh pemuda Pancasila, Pak. Penyembelihan fisik yang menimbulkan matinya orang PKI banyak di Bali itu oleh PNI yang bukan PKI. Di Jawa Timur, Jawa Tengah banyak dibunuhnya oleh Banser. Harusnya Banser sekarang sama-sama dengan kita menghadapi PKI. Bukan malah ikut bakar bendera tauhid. Ada apa sampai begitu mereka berbuat? Berarti ada sesuatu. Ini disebut dengan infiltrasi, KKN. Dalam teori komunis namanya kerja di kalangan musuh. Kondisi kita sangat serius. Nah, dalam rentang 67, 68, 69, 70, 71, orang-orang Muslim yang marah dengan orang-orang Islam yang anti PKI, mereka ganti nama, ganti KTP dengan menuliskan agamanya Kristen. Jumlahnya 7 juta orang. Makanya kalau siapa yang lihat sensus penduduk Indonesia di awal kemerdekaan, itu masih ketemu angka 90%, bahkan 92 atau 95%. Tapi masuk pada sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Muslim Indonesia tinggal 87,21%. Jadi yang Muslim-Muslim PKI ini masuk ke kelompok Kristen. Makanya menghadapi PKI hari ini, kalau dulu kita masih punya Haritan Silalahi, Alex Paat, Kosmas Batubara, itu memang tokoh-tokoh yang dulu lawan PKI. Sekarang yang lawan PKI full hanya orang Islam, full FPI udah bubar. Nah lagi di